Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel YouTube KMMI bersama Bapak Ustadz Aminur Baits yang akan membahas lanjutan surat Al-Mulk ayat 12 sampai 21. Namun sebelum itu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih berkesempatan untuk menghadiri acara kajian rutin KMMI ini yang mana semuanya untuk kajian tafsir ini akan ada 4 pertemuan, sehingga ini adalah pertemuan kali ketiga sebenarnya. Namun jadi masih ada 2 pertemuan lagi untuk membahas surat Al-Mulk, ada 5 pertemuan semuanya. Jadi pertemuan pertama mengenai surat ayat 1 sampai 11 sudah dia lakukan kira-kira 2 bulan yang lalu. Kemudian sekarang ini adalah lanjutan dari pertemuan yang pertama. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada akhir zaman ini. Semoga kita semua hadirin hadirat kaum muslimin muslimah mendapatkan syafaatnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang saya hormati, atas nama pengurus KMMI, kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Aminur Baits yang berkenan menghadiri dan mengisi acara kajian ini hingga akhir program nanti. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyediakan waktu untuk menghadiri acara kajian rutin bulanan ini. Mudah-mudahan amal baik kita semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami mengimbau agar kiranya kebersamaan kita ini dapat terus terbina dan ditingkatkan agar kita bisa mengisi kegiatan ini secara istiqomah hingga akhir program nanti. Dan juga kegiatan ini adalah menjadi sangat penting sebenarnya bagi kita untuk mengisi sebagai wahana untuk menyegarkan semangat keagamaan kita, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga dengan adanya giroh kita dan juga dibantukan dengan teknologi IT yang kita melakukannya via Zoom, kita dapat mendapatkan manfaat dari manfaat yang positif dari pandemi COVID-19 ini. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya akan membacakan agendanya terlebih dahulu. Jadi di sini di UAE ini maghrib adalah pukul 6:10, sehingga insya Allah pada pukul 6:10 kita sudah selesai menuntaskan acara kajian ini. Jadi nanti acara kajian dari Pak Ustadz Aminur Baits akan insya Allah akan berakhir pada pukul 17.45 dan selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab sampai pukul 6:05, lalu 5 menit untuk doa penutup. Demikian sambutan dari saya. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Bapak Ustadz Aminur Baits untuk memulainya. Tafadhol, Pak Ustadz. Masih di mute sepertinya Ustadz.
Pak Dani. Pak Dani. Ya. Bismillah, cek. Oke. Ya. Alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin sebulan sekali, membahas tafsir dari surat Al-Mulk, melanjutkan dari pertemuan yang pertama. Kajian ini diselenggarakan oleh KMMI Abu Dhabi, yaitu Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi komunitas ini dan juga keberkahan bagi kaum muslimin. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Mulk mulai dari ayat 12, dan saya sudah menyediakan artikel sampai ayat yang ke-19. Bagi para jamaah nanti bisa menyampaikan ke panitia untuk bisa mendapatkan artikel ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 12 sampai 13 membahas tentang beriman kepada sifat Allah, bahwasanya Dia mengetahui hal yang gaib, berikut bagaimana pengaruhnya bagi para hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, bil ghaibi, yang tidak nampak oleh mereka, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, maka mereka mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, wa ajrun kabirun, dan pahala yang besar. Di ayat 13 Allah berfirman, wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Silahkan kalian rahasiakan perkataan kalian, aw ijharu bih, atau kalian tampakkan perkataan kalian. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Dia zat yang mengetahui bidzatis sudur, segala isi hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada kata bil ghaib. Bil ghaib, al ghaib secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, di antara sifat orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Disebut sebagai sesuatu yang gaib karena dia tidak bisa diindra oleh indera manusia. Baik indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasa, maupun indera yang lainnya. Sehingga gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita pahami berdasarkan indera kita. Listrik itu gaib ataukah tidak? Jawabannya tidak gaib. Kenapa? Karena dia bisa diindra oleh manusia dengan cara menggunakan indera peraba. Udara gaib atau tidak? Tidak, karena dia bisa dirasakan ketika kita bernafas. Kemudian as-sudur. As-sudur artinya dada, yang di situ merupakan tempatnya al-qalb. Di sini Allah Ta'ala berfirman di ayat 13, innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Dia mengetahui bidzatis sudur, segala yang tersimpan dalam as-sudur, dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan bidzatil batn, bidzatil butun. Allah tidak mengatakan tersimpan dalam perut, tapi yang Allah katakan tersimpan dalam dada. Dan itu mengarah pada organ yang tersimpan dalam dada adalah jantung. Karena itulah al-qalbu, yang benar adalah jantung dan bukan hati.
Ya, meskipun kalau di masyarakat kita nerjemahkan dengan hati, tapi maksudnya adalah titik sentral yang menjadi pusat pengendali kehendak manusia. Kita akan bacakan tafsir global dari ayat ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman mukhbiran, memberikan informasi atau memberikan keterangan, amman yakhafu maqama rabbih fima bainahu wa bainah idza kana ghaiban 'anil nas. Ketika manusia itu jauh dari pandangan orang lain, ketika dia jauh dari pandangan orang lain, dia menahan dirinya dari maksiat, fayangkafu 'anil ma'asi. Dia menahan dirinya dari maksiat, wa yaqumu bitta'at, dan menjalankan ketaatan. Haitsu la yarahu ahadun illallah, di mana tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Ta'ala. Maka orang semacam ini, kata Ibnu Katsir, bi annahu lahu maghfiratun wa ajrun kabir, dia akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ay yukaffiru anhu dzunubahu. Maksudnya adalah Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Wa yujazi bisawabil jazil, dan Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang besar. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tafsir Ibnu Katsir ini kita bisa memahami bahwa makna alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi itu ada dua. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaibi, sementara dia tidak melihat Allah. Sementara dia tidak mengindra Allah, dia tidak melihat Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang gaib, yang tidak bisa diindra oleh hamba. Makna yang kedua, yakhshawna rabbahum bil ghaibi, takut kepada Rabb mereka bil ghaibi, dalam kondisi gaib. Maksudnya adalah dalam kondisi bersendirian. Sehingga maknanya alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi adalah orang-orang yang takut kepada Allah ketika dia sedang bersendirian, tidak dibersamai oleh orang lain, tidak di tempat umum, berada di tempat yang sepi, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita lihat dari makna yang pertama, berarti sifat al-ghaib itu kembali kepada Rabb. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Berarti sifat ghaib itu kembali kepada kata Rabb. Sehingga kita artikan yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaibi, dalam kondisi Rabb-nya tidak kelihatan. Artinya dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ghaib, tidak dilihat oleh hambanya, tidak dilihat oleh manusia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian hatta tamutu, sampai kalian mati. Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu zat yang gaib, yang tidak bisa diindra oleh hamba. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala sewaktu beliau Mi'raj. Sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hal tarawna rabbakum, atau ditanyakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, hal tara rabbak, apakah Anda melihat Allah ketika Anda melakukan Isra Mi'raj? Kemudian jawab Nabi SAW, nurun anna ara, ada cahaya, bagaimana mungkin saya melihat? Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat oleh para hambanya. Dan itulah makna Allah disifati dengan sifat al-ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, inilah Alkitab yang merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib.
Dan termasuk di antara sesuatu yang gaib itu adalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian makna yang kedua, kata gaib di sini, menurut makna yang kedua adalah kembali kepada sifat hamba. Ya. Kata gaib dikembalikan sebagai sifat hamba. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, kata gaib dikembalikan kepada sifat alladzina. Sehingga kalau kita terjemahkan jadinya yaitu mereka yang takut kepada Allah, takut kepada Rabb mereka bil ghaibi, ketika mereka dalam kondisi gaib. Dalam arti mereka tidak dilihat oleh orang lain, mereka tidak bersama dengan orang lain. Dan dua tafsir ini benar. Sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran amman yakhafu maqama rabbih fima bainahu wa bainah idza kana ghaiban 'anil nas. Allah Ta'ala menyampaikan tentang orang yang takut kepada Rabb-nya dalam kondisi Rabb-nya tidak kelihatan, idza kana ghaiban 'anil nas, sementara dia juga jauh dari pandangan manusia. Dan seperti ini juga disampaikan oleh Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, menyebutkan dua tafsir ini. Wal khasyatu bil ghaibi an takhafahu wa lam tara. Yang dimaksud dengan takut kepada Allah, kepada Rabb-nya dalam kondisi gaib, maksudnya adalah kalian takut kepadanya meskipun kalian tidak melihatnya. Wa qala ad-dhahhak was-sudi, yakni fil khalwati hina la yarahu ahadun. Sementara menurut ad-dhahhak dan as-sudi, dua ulama ahli tafsir, mereka mengatakan maksudnya adalah ketika sendirian di saat tidak ada seorang pun yang melihatnya. Wa qala al-Hasan, dan kata Hasan al-Basri, idza arkhas sitra wa aghlaqal baba. Dia takut kepada Rabb-nya ketika tabir dan pintu telah ditutup. Ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Sehingga takut kepada yang gaib dengan makna yang kedua berarti takut kepada Allah di saat dia bersendirian. Tidak ada satupun yang melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Namun dia beribadah kepada Allah, dia melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, orang semacam ini akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah di bawah arsy-Nya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Fadzakara minhum, kemudian Nabi SAW menyebutkan di antaranya adalah ada rajulan ta'athum ra'atun dzata mansabin wa jamal. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang punya kedudukan dan punya kecantikan. Kenapa punya kedudukan? Secara umum, resiko zina itu ditanggung oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi. Sehingga misalnya ya, ada seorang pejabat, dia berzina dengan misalnya dengan wanita yang dia sama sekali nggak terkenal. Maka siapa yang lebih menanggung malu ketika selingkuh ini diketahui oleh masyarakat? Jawabannya adalah mereka yang di posisi lebih tinggi. Orang yang berada di posisi lebih tinggi, yang berada di jabatan lebih tinggi, itu akan lebih menanggung malu. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, da'athum ra'atun dzata mansabin. Dia diajak berzina oleh wanita yang punya kedudukan. Nah, ketika itu diketahui, maka yang lebih menanggung resiko adalah si wanita. Wa jamalin, dan punya kecantikan. Namun karena dia takut kepada Allah, faqala, dia mengatakan inni akhafullah, dia mengatakan aku takut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada Yusuf alaihissalatu wassalam ketika beliau diajak berzina oleh ibu angkatnya sendiri. Dan kalaupun ya ketika orang melakukan seperti itu dalam kondisi dia sebagai masyarakat biasa, sementara wanitanya adalah orang yang punya pangkat dan kedudukan, maka yang menanggung malu adalah
dia yang punya pangkat dan kedudukan. Namun karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua faktor itu terlupakan dan dia lebih takut kepada Allah taala, dan itulah yang dimaksud alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Termasuk juga warajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Ada orang yang bersedekah dengan sedekah yang sangat rahasia. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Berarti Pak, kalau bersedekah apakah dianjurkan tangan kirinya taruh belakang? Bukan demikian. Kita melihat masyarakat secara umum kalau ngisi kotak infak, itu tangan kirinya ikut nutupi. Nah, berarti tangan kirinya jadi saksi. Wah, kamu kalau ingin mendapatkan naungan di hari kiamat, jangan kayak gitu caranya. Caranya gimana? Masukkan tangan kirinya taruh belakang. Ya, ini salah paham dalam melihat hadis. Maksudnya bukan demikian, tapi maksudnya adalah ketika dia berinfak dilakukan dengan sangat rahasia. Tayyib. Ini makna yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang yang seperti ini keadaannya, maka dia mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Takut kepada Allah dalam kondisi dia tidak melihat Allah. Takut kepada Allah dalam kondisi dia tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Karena itulah jamaah, 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat, rata-rata adalah mereka yang punya kekuatan ikhlas luar biasa. Karena dia punya rasa takut kepada Allah. Termasuk diantaranya, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Ada orang yang beribadah kepada Allah khalian, dalam kondisi dia sendirian, tidak dibersamai oleh siapapun. Fafadat ainahu, kemudian dia meneteskan air mata. Dan itu menunjukkan bahwasanya orang ini adalah orang yang ikhlas ketika beribadah. Maka mereka layak untuk mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang sering terjadi di masyarakat adalah maksiyah sirri. Maksiat yang dilakukan rahasia. Karena dia malu ketika dilihat oleh orang lain. Apalagi di zaman seperti ini, akses internet begitu mudah. Sehingga hampir semua orang punya potensi pelanggaran maksiat sirri. Terus gimana cara untuk menghapusnya? Maksiat yang rahasia. Sebagian ulama menyarankan, tutupi dosa maksiat sirri kamu dengan ibadah sirri. Sebagaimana kamu bermaksiat dengan diam-diam rahasia, maka lakukanlah ibadah dengan diam-diam dan rahasia. Semoga maksiat yang diam-diam dan rahasia tadi bisa dihapuskan dengan dosa dengan pahala yang kita lakukan secara diam-diam dan rahasia. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan orang seperti ini akan mendapatkan maghfirah wa ajrun kabir. Baik. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-13, wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Silakan kalian pelankan, kalian rahasiakan perkataan kalian atau kalian tampakkan perkataan kalian. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia zat yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Dalam ayat ini kata Al-Qurtubi, wa asirru, ya, rahasiakanlah. Al-lafdzu lafdzul amri, lafadznya itu perintah umum. Wal muradu bihil khabar, namun maksudnya adalah berita. Ya. Sehingga dia al-insya' bima'nal khabar. Kalimatnya kalimat perintah, tapi maknanya adalah berita. Yakni maksudnya adalah in akhfaitum kalamakum fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kalian menyembunyikan ucapan kalian, pembicaraan kalian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
atau kalian tampakkan, au jahartum bihi fa innahu alimun bidzatis sudur. Atau kalian tampakkan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Jadi percuma saja kalian sembunyikan atau kalian tampakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Nah, kita bisa memahami tafsir ini dengan baik jika melihat sababun nuzulnya. Sekarang coba kita bacakan sababun nuzulnya. Ayat ini turun berkaitan dengan sikap kaum musyrikin yang mencela Nabi Muhammad SAW. Al-Qurtubi menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nazalat fil musyrikin kanu yanaluna minan nabi sallallahu alaihi wasallam fayukhbiruhu Jibril alaihi salam. Ayat ini turun tentang orang musyrik. Mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril memberitahu kepada beliau sehingga beliau ngerti. Kamu kan kemarin ngomong kayak gini tentang saya, kamu ngomong kayak gini tentang saya. Faqala ba'duhum, akhirnya ketika mereka mau membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian di antara mereka mengatakan, asirru qaulakum kai la yasma'a rabbu Muhammadin. Pelankan ucapan kalian agar Rabbnya Muhammad enggak dengar. Subhanallah. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, keyakinan orang musyrikin seperti itu. Sehingga dia menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak dengar suara yang pelan. Sampai di antara mereka pesan sama yang lain, jangan keras-keras, biar Rabbnya Muhammad enggak dengar. Fanazalat, kemudian Allah turunkan ayat ini. Sehingga yang ngomong kayak gitu betapa malunya. Ternyata apa yang dia ucapkan itu enggak benar. Masa Allah Ta'ala enggak dengar? Tayyib. Karena itu kalimat asirru qaulakum aw ijharu bi, di situ adalah tantangan atau taubih ya, penghinaan yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik. Silahkan kau pelankan ucapan kalian atau kau keraskan ucapan kalian. Allah tahu bidzati sudur, apa yang tersembunyi dalam hati. Dzatus sudur adalah sesuatu yang tersimpan dalam dada, dan itulah hati manusia. Maksudnya adalah jantung. Orang Arab menyebut janin dalam kandungan ibunya dengan sebutan dza batniha, yang tersembunyi dalam perutnya. Berarti dzatus sudur berarti yang tersembunyi dalam dada. Apa yang tersembunyi dalam dada? Jantung. Baik. Kenapa kok jantung yang disebut oleh Allah Ta'ala bidzatis sudur? Ulama berbeda pendapat mengenai sebenarnya di manakah letak kehendak manusia? Di jantung ataukah di otak? Sehingga kalau kita mikir, kalau kita sedih, kita bingung, kita stres, itu di jantung ataukah di otak? Ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua olah pikir itu terjadi di otak. Dan ini pendapat sebagian ulama Hambali, dan mereka beralasan ini didukung oleh realita medis, bahwa pusat koordinasi manusia, olah pikir manusia itu berada di otak, bukan di jantung. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa pusat olah pikir manusia itu berada di jantung, bukan di otak. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan kata Syekhul Islam rahimahullah, beliau ngasih kesimpulan, betul di sini ada khilaf. Ya. Dan wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat adalah pusat kehendak itu ada di jantung. Falam mastaqarra, dan kalau sudah jadi rencana besar, sudah bukan lagi sebatas pematik keinginan, maka dia pindah ke otak. Sehingga dengan itu otak melakukan koordinasi, ya, badan A gerakkan, badan B gerakkan. Ya, sebagaimana yang dipahami dalam dunia medis. Wallahu a'lam. Allah berfirman dalam Al-Quran, bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm.
Al-Quran adalah ayat-ayat yang bayinat, yang jelas, yang tersimpan dalam dada alladzina utul ilma, dadanya orang-orang yang diberi ilmu. Maksudnya adalah Al-Quran itu adalah firman Allah yang dihafalkan dan tersimpan dalam dada orang-orang yang berilmu. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut tersimpan dalam dada orang-orang yang berilmu karena yang menjadi pusat di situ adalah jantung. Tayyib, wallahu a'lam. Innahu alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui dzatis sudur, sesuatu yang tersimpan dalam dada, yaitu tersimpan dalam hati manusia. Selanjutnya kita akan beralih ke ayat yang ke-14. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-14 menceritakan tentang kesempurnaan ilmu Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau yang kamu rahasiakan? Sementara dia zat yang maha halus lagi maha mengetahui. Dia latif al-khabir. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, ini kan arahnya kepada orang-orang musyrik yang tadi meyakini Allah itu nggak mendengar kalau kita pelan-pelan. Maka kata Al-Qurtubi, ala ya'lamu sirra man khalaqas sir. Bukankah zat yang menciptakan asir, menciptakan rahasia itu mengetahui rahasia tersebut? Jawabannya betul. Allah yang menciptakan rahasia dan Allah yang paling tahu tentang rahasia. Karena dia penciptanya. Ini tafsir umum dari kalimat ala ya'lamu man khalaqa. Sekarang kita akan lihat tafsir kalimat. Makna kalimat ala ya'lamu man khalaqa. Bukankah man khalaqa, ya, orang yang diciptakan itu mengetahui, atau zat yang menciptakan itu mengetahui. Kita akan lihat itu makna bahasanya, tapi kita akan lihat bahwasanya para ulama memiliki dua makna dengan pendekatan yang berbeda. Dilihat dari man itu sifat bagi siapa. Man itu sifat bagi siapa. Ada yang mengatakan bahasanya kata man itu adalah sifat bagi Khalik, Allah Ta'ala. Sehingga bisa diganti dengan kata Al-Khalik, Sang Pencipta. Maka maknanya ala ya'lamu man khalaq, maknanya adalah bukankah Sang Pencipta, bukankah Al-Khalik itu lebih mengetahui man khalaqa, ciptaannya. Kemudian man juga bisa diganti dengan makhluk, bisa dijadikan sebagai kata ganti makhluk. Sehingga maknanya adalah bukankah Allah ala ya'lamu man, yaitu makhluknya, khalaqa yang telah dia ciptakan. Sehingga kalau kita terjemahkan, bukankah Allah yang lebih mengetahui makhluknya yang telah dia ciptakan. Ya. Dan Al-Qurtubi menyebutkan dua hal ini. Ya. Beliau mengatakan, wa qala ahlul ma'ani, para ulama ahli ma'ani mengatakan, in syi'ta ja'alta man isman lil khaliq azza wa jalla wa azza wa yakunul ma'na ala ya'lamul khaliqu khalqah. Bisa kau jadikan man di situ adalah, bisa kau jadikan man di situ adalah isman lil khaliq, nama bagi al-khaliq, kata ganti bagi al-khaliq. Wa yakunul ma'na, sehingga makna ayat ala ya'lamul khaliqu khalqah, bukankah al-khaliq Allah Ta'ala lebih mengetahui ciptaannya. Kemudian kata Al-Qurtubi, pendapat yang kedua, wa in syi'ta ja'altahu isman lil makhluk, dan bisa juga man itu dijadikan sebagai kata ganti untuk makhluk, sehingga maknanya adalah ala ya'lamullahu man khalaqa, bukankah Allah Ta'ala lebih mengetahui makhluk yang telah dia ciptakan. Baik, pengaruhnya apa Pak perbedaan tafsir seperti ini? Pengaruhnya kalau kita pahami Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ciptaannya, berarti mengetahui prosesnya. Kalau kita pahami Allah Ta'ala mengetahui
makhluknya yang telah Dia ciptakan, berarti Allah mengetahui hasilnya. Dia yang menciptakan manusia sehingga Dia yang paling tahu tentang manusia. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, juga yang ada di langit, sehingga Dia Maha tahu segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan seterusnya. Al-Qurtubi menyebutkan hal ini, kemudian beliau berkomentar, wala budda ayyakunal khaliqu aliman bima khalaqahu wa ma yakhluquhu. Dan tentu saja sang mencipta lebih mengetahui apa yang telah Dia ciptakan dan apa yang akan Dia ciptakan. Baik. Lalu di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, wa huwal latiful khabir. Dan Dia adalah zat yang maha latif lagi maha khabir. Ini adalah dua asmaul husna yang Allah sebutkan gandengannya secara bergandengan Al-Latiful Khabir di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di surat Al-An'am ayat 103. Ada juga di surat Al-Ahzab ayat 32. Sekarang kita akan lihat makna dari nama Allah Al-Latif. Al-Latif artinya adalah zat yang maha lembut. Dari kata lutfun yang artinya lembut. Para ulama mengatakan Al-Latif memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ilmunya yang lembut. Sehingga dikembalikan kepada pengetahuan Allah. Artinya dia mengetahui segala sesuatu dengan detail, dengan jelas. Karena ilmunya sempurna. Inilah yang dimaksud makna firman Allah Al-Latif, zat yang maha lembut. Artinya ilmunya sangat detail, ya, sehingga dia mengetahui semuanya. Yang kedua, makna Al-Latif yang kedua adalah lutf, dari kata al-lutfu yang artinya kasih sayang, ya, yang artinya rahmat. Sehingga makna Al-Latif adalah Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada makhluknya dengan cara lutfi, dengan cara yang lembut, dengan cara yang tidak kelihatan, dengan cara yang samar sehingga tidak disadari oleh makhluk. Dan kita sering mendapatkan itu. Wa huwal latiful khabir. Wahai zat yang maha latif, zat yang maha lembut, berikanlah kelembutan kasih sayang kepadaku. Berikanlah kelembutan kasih sayang kepada kami. Dan itu bentuknya adalah ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jal, ya, memberikan kita kasih sayang, dan kadang tanpa sadar. Dan kita sering mendapatkan itu. Ibnu Qayyim menjelaskan dua makna ini dalam Syifa'ul Alil. Beliau mengatakan wasmuhu al-latif yatadamman, nama Allah al-latif mengandung makna ilmuhu bil asya'id daqiqah, Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail. Wa isaluhu ar-rahmata biturukil khafiyah, dan Allah Ta'ala menyampaikan rahmatnya dengan cara-cara yang tersembunyi. Ada dua makna itu, ya. Makna yang pertama adalah ilmunya yang lembut, artinya Allah mengetahui semuanya. Makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan bagi makhluknya tanpa disadari oleh makhluk. Kemudian nama berikutnya adalah Al-Khabir. Khabir artinya Zul Khibrah, yaitu orang yang mengetahui dengan detail. Ibnu Qayyim mengatakan Al-Khabir alladzi intaha ilmuhu ilal ihatati bi bawatinil asya'i wa khafayaha kama ahata bi dhawahiriha. Nama Al-Khabir adalah zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang batin, dari segala sesuatu dan yang tersembunyi, sebagaimana ilmunya meliputi bagian yang lahir. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khabir, dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi ilmunya segalanya. Yang detail-detail Allah tahu. Nah, dan nama Allah Al-Khabir banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Berikutnya kita akan beralih ke tafsir ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha
wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Dhalulan, artinya sahlan. Bumi ini Allah jadikan mudah bagi kalian. Famshu fi manakibiha, maka silahkan kalian berjalan di manakib-manakibnya. Wa kulu mir rizqih, dan silahkan kalian makan dari rizki yang ada di muka bumi. Wa ilaihin nusyur, dan nanti kepadanya kalian akan dikembalikan. Tayyib. Jamaah dimakan Allah Ta'ala, Allah jadikan bumi itu dzalul untuk manusia. Apa yang dimaksud dengan dzalul? Dzalul artinya adalah tunduk. Ya. Artinya tunduk. Sehingga makna dzalul adalah bumi ditundukkan, berarti diciptakan dengan perlengkapannya untuk mendukung kehidupan manusia. Bumi diciptakan oleh Allah dengan perlengkapannya untuk mendukung kehidupan manusia. Tayyib. Ini makna yang pertama dari kata dzalul. Allah Ta'ala dzalalna, Allah Ta'ala memudahkan bumi ini untuk ditinggali bagi manusia. Kemudian ada kata manakib. Famshu fi manakibiha. Apa yang dimaksud dengan manakib? Manakib adalah bentuk jamak dari kata mangkibun, yang artinya bagian ujung barang. Maka mangkibur rajul adalah bagian ujung pundaknya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan famshu fi manakibiha. Silahkan kalian berjalan di manakib bumi. Apa yang dimaksud dengan manakib bumi? Ada 3 pendapat ulama tafsir. Pendapat yang pertama, manakibul ardi, di manakib bumi maknanya adalah jalanan di muka bumi. Dan ini pendapat Mujahid. Mana yang kedua adalah pegunungan. Dan ini pendapat Qatadah dan Az-Zajjaj. Menurut riwayat Ibnu Abi Thalhah, ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketiga adalah penjuru bumi. Famshu fi manakibiha maksudnya adalah lakukan perjalanan ke penjuru bumi. Ini merupakan pendapat Muqatil, Al-Farra, Abu Ubaidah, dan Ibnu Qutaibah. Dan ini adalah deretan orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab. Muqatil, Al-Farra, Abu Ubaidah, dan Ibnu Qutaibah. Tayyib. Tafsir globalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya kepada makhluknya, di mana Allah tundukkan bumi untuk mereka. Dengan Allah ciptakan bumi sebagai media yang bisa ditempati. Sehingga bumi itu ya la tamtaddu wa la tattarib. Dia tidak datar rata. Juga tidak terlalu besar gelombangnya. Ada gunung, ada bukit, tapi nanti ada wilayah dataran tinggi. Tayyib. Tidak pula serba bergelombang, sehingga tidak datar rata dan juga tidak bergelombang semuanya. Di mana Allah Ta'ala jadikan di sana ada gunung, Allah berikan mata air, Allah mudahkan jalur jalan, Allah siapkan berbagai manfaat, ya, dan wilayah untuk bercocok tanam. Sehingga orang bisa bercocok tanam di muka bumi. Anda bisa bayangkan, andaikan seluruh permukaan bumi itu adalah beton. Kira-kira petani bisa nggak bertani? Nggak bisa. Sebaliknya, kita bisa bayangkan, andaikan seluruh permukaan bumi itu adalah seperti lumpur, maka kita juga akan kesulitan untuk tinggal di atasnya. Ya. Karena itu di sini kita lihat tafsir kalimat ja'alalakumul arda dalula. Dia jadikan bumi ini mudah bagi kalian. Sebagai sifatnya mayoritas permukaan bumi tidak keras seperti beton. Ya, meskipun ada seperti bebatuan tertentu. Sehingga bisa digunakan untuk bercocok tanam. Tidak pula gembur seperti lumpur sehingga tidak bisa ditempati. Baik. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di segala penjurunya. Ya, di sini ada perintah, namun perintahnya adalah perintah yang sifatnya mubah, amrul ibaha. Karena tujuannya untuk menunjukkan kenikmatan Allah bagi para hambanya.
Baik. Sehingga bisakah menjadi seorang muslim yang baik sementara dia tidak pernah berkeliaran di muka bumi? Padahal Allah sering perintahkan siru fil ardi. Siru fil ardi. Lakukanlah jalan-jalan di muka bumi. Nah, sebenarnya maksud siru fil ardi itu adalah ajakan kepada umat manusia. Kalau memang kalian nggak percaya dengan Allah, dengan apa yang Allah wahyukan, silahkan datangkan bukti, lakukanlah ini. Kalian berkeliaran di muka bumi untuk membandingkan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga membandingkan bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala dengan aturan selain Allah taala. Wallahu a'lam. Kemudian kita beralih ke ayat 16 dan 17. Allah taala berfirman, "A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman? Man fis sama'i terhadap zat yang berada di atas. Ay yakhsifa bikumul arda, di mana dia akan menjungkir balikkan bumi, fa idza hiya tamur, sehingga tiba-tiba bumi itu bergoncang. Di sini ada ancaman. Apakah kalian merasa aman? Tidak punya takut dengan zat yang berada di atas karena dia mampu untuk menenggelamkan tanah kalian. Baik. Dan itu disebabkan karena kedustaannya kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Am amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ataukah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas? Allah taala akan yursila 'alaikum hasiba, mengirimkan kepada kalian hasiba. Hasiba maknanya adalah batu kerikil, ya, yang sudah dikeraskan sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang dibinasakan oleh Allah melalui burung yang bergerombol-gerombol, yang disebut dengan burung tayran ababil. Sebenarnya ababil itu bukan nama burung, ya, tapi dia datang secara bergerombol-gerombol. Dari kata ubullah yang artinya jamaah. Tayran ababil maknanya adalah tayran jama'atan. Burung-burung yang berjamaah. Atau hasib bisa maknanya adalah batu yang dikeraskan sebagaimana yang terjadi pada umatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Baik, kita akan lihat keterangan Al-Baghawi. Beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, "A'amintum man fis sama", maknanya adalah ai adzaba man fis sama'i asaitumuhu. Apakah kalian merasa aman dari azab zat yang berada di atas jika kalian durhaka kepadanya? Baik. Di sini ada kalimat man fis sama, zat yang berada di as-sama. Sekarang apa makna kata as-sama? Dalam bahasa Arab, kata as-sama memiliki 3 makna. Dalam bahasa Arab, kata as-sama'u memiliki 3 makna. Makna yang pertama artinya adalah bangunan langit. Ada fisiknya. Meskipun manusia tidak bisa menginderanya. Bangunan langit. Kata as-sama dalam arti bangunan langit banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-tariq. Allah juga berfirman di surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan pintu-pintu langit itu dibuka, fakanat abwaba. Maka terdapatlah beberapa pintu. Ketika langit dibuka, terdapatlah beberapa pintu. Baik. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Di langit itu ada pintu. Ada pintu itu berarti gimana, Pak? Ada fisiknya untuk nempel pintu. Sehingga langit itu ada bangunannya, bukan awang-awang, bukan sesuatu yang abstrak, bukan, tapi sesuatu yang konkret. Cuman manusia tidak bisa
mengindranya. Baik, ini makna kata as-sama yang pertama, yaitu bangunan langit. Makna kata sama yang kedua artinya adalah arah atas. Ya. Dan penggunaan kata ini bisa kita jumpai dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada seorang sahabat wanita yang pernah ditanya oleh Nabi SAW, Ainallah, di manakah Allah? Lalu sahabat wanita itu menjawab, Fis sama, Allah fis sama, di as-sama. Dan yang dimaksud as-sama di situ adalah di atas. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Kemudian makna yang ketiga dari kata sama adalah awan atau hujan. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 6, wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara. Dan kami kirimkan as-samaa'a, hujan, 'alaihim, kepada mereka, midraran, dengan lebat. Ada di surat Al-An'am ayat yang ke-6. Demikian pula bisa kita jumpai dari keterangan para sahabat yang mereka pandai berbahasa Arab, fasih. Ada sahabat yang pernah menjual gandum yang basah karena kehujanan. Ketika sahabat ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya sahibat ta'am, ma hada?" Wahai penjual gandum, kenapa ini? Kita lihat jawaban penjual gandum tadi. Asobat hussama'u ya Rasulullah. Asobat hussama'u ya Rasulullah. Gandumnya terkena as-sama. Yang dimaksud as-sama'u di sini adalah maknanya adalah hujan. Baik. Maknanya adalah hujan. Asobat hussama'u ya Rasulullah, terkena hujan ya Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan, apa makna as-sama pada ayat a'amintum man fis sama? Yang tadi ada 3 kemungkinan. Bangunan langit, kemungkinan yang kedua adalah arah atas, kemudian yang ketiga as-sama yang artinya hujan. Ya. Yang mungkin dari 3 hal ini adalah yang kedua, yang artinya di atas. Sehingga a'amintum man fis sama maknanya adalah apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas. Hasibah maknanya adalah batu keras sebagaimana yang pernah Allah kirimkan kepada kaum Lut. Ya. Sehingga mereka dihukum oleh Allah dengan cara dihujani batu. Baik. Maka kita ulang di ayat ini. Surat Al-Mulk dari ayat 16 ke 17. Dua-duanya menegaskan apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas, karena kalian bisa mendapatkan beberapa hukuman. Am amintum man fis sama, ataukah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas, ayursila alaikum hasiba. Dia bisa ngirimkan batu sebagaimana yang dulu pernah dilemparkan kepada orang yang mengingkari Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan itu isinya ancaman. Ayat ini berisi apa? Ancaman. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan baca ayat yang ke-18. Peringatan dengan umat di masa silam. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaan Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala tunjukkan, kalau kalian maksiat sebagaimana umat sebelum kalian, maka kalian bisa dibinasakan sebagaimana umat sebelum kalian. Tayyib. Namun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah sehingga mereka tidak mengalami kehancuran sebagaimana yang dialami oleh umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa banyak kita jumpai. Umatnya Nabi Hud dibinasakan, umatnya Nabi Lut dibinasakan, umatnya Nabi Soleh dibinasakan. Musa dikejar Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Kenapa di tengah umat Muhammad SAW tidak terjadi seperti itu? Padahal pelanggarannya juga banyak. Sebagian ulama mengatakan,
di tengah di tengah umat Muhammad SAW tidak terjadi hukuman seperti itu, karena proses beriman dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih rumit dibandingkan proses beriman nabi-nabi sebelumnya. Maksudnya gimana? Nabi-nabi sebelumnya mukjizatnya itu sesuatu yang terlihat oleh mata, terlihat oleh indera, sihir, apa? Yang terlihat oleh pandangan, yang terlihat oleh mata maksudnya adalah kejadian luar biasa. Ya. Kejadian luar biasa, misalnya tongkat bisa berubah jadi ular, tangan mengeluarkan cahaya, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang buta, dan aneka mukjizat-mukjizat yang lainnya yang dimiliki oleh para nabi. Dan itu ditampakkan oleh Allah. Dan itu anehnya luar biasa. Sehingga untuk bisa memahami kalau ini adalah utusan Allah itu mudah. Nah, tatkala dia tidak mau memahami itu, sehingga dia tetap menolak sang nabi, padahal sudah ditunjukkan mukjizat sang nabi yang demikian luar biasa, maka berarti sudah tidak ada lagi kesempatan. Ini memang orangnya ndablek gitu ya. Ini sudah ditunjukkan, ini loh buktinya. Karena tidak mungkin ini dimiliki oleh selain nabi. Ini buktinya. Tapi kenapa kok dia masih tidak mau beriman? Baik. Itu terjadi di umat masa silam. Beda dengan umat di masa sekarang. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka untuk beriman itu pakai mikir panjang. Kenapa? Karena yang dia pelajari itu aturan dalam Al-Quran, aturan dalam wahyu Allah Ta'ala. Sehingga dia mikir dulu, ya, dia merenung dulu, baru bisa dapat kesimpulan. Kalau dulu enggak, ini ada orang kafir, saya mau minta bukti, betul enggak kamu punya kesaktian? Ya. Kalau ditembak, misalnya kebal, atau kamu punya mukjizat, ternyata betul ditampakkan. Nah ini mukjizatnya, tongkat bisa berubah jadi ular. Seperti itu kok masih tidak mau beriman, padahal sudah jelas-jelas ditampakkan, maka itu menunjukkan kalau dia adalah orang yang sangat ndablek. Sedangkan umat Muhammad SAW tidak seperti itu. Untuk membuat orang ini beriman, jelaskan dulu. Penjelasannya kayak gini. Mikir dia. Oh, setelah mikir, baru mau menerima. Makanya ada yang tidak mau menerima, kadang dia bantah dan seterusnya. Sehingga proses mereka untuk beriman lebih rumit, karena itu cara Allah menghukum mereka tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Allah terhadap orang-orang musyrikin di masa silam. Ada satu riwayat yang menarik ini, kita bisa baca, yaitu surat Al-An'am ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwal qadiru ala ayyaba'atha alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala mampu untuk mengirim kalian azab, ya, min fawqikum dari arah atas kalian, aw min tahti arjulikum atau dari arah bawah kalian, aw yalbisakum syi'a, atau Allah jadikan kalian itu terpecah menjadi banyak golongan yang saling enggak cocok. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, sehingga sebagian orang didolimi oleh sebagian yang lain. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, coba kita baca keterangan Jabir bin Abdullah. Ketika Allah turunkan ayat ini, Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum. Katakanlah, dia kuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari arah atas. Nabi SAW berdoa, A'udzu biwajhik. Aku berlindung kepada wajahmu ya Rabb. Ketika turun lanjutannya, au min tahti arjulikum. Aku bisa membinasakan kalian dari arah bawah. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, A'udzu biwajhik. Aku berlindung kepada wajahmu. Jangan sampai ini terjadi. Ketika turun lanjutannya yang ketiga, au yalbisakum syi'a. Atau dia jadikan kalian banyak golongan, wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd. Dan Allah dan kalian merasakan kezaliman dari
sebagian yang lain. Sehingga ini berantem. Nabi SAW mengatakan, hadhihi ahwan, yang kayak gini lebih ringan. Dan itulah yang terjadi di realita kita. Allah tidak membinasakan umat manusia yang durhaka kepada Nabi SAW seketika, ya. Dan demikian pula umat Muhammad SAW tidak mengalami hukuman sebagaimana yang dialami oleh umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Karena Nabi SAW sangat kasih sayang kepada umatnya dan beliau tidak ingin memberatkan mereka, ya. Sampai beliau mengatakan ketika Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-An'am, ya, yang tadi kita baca, yaitu surat Al-An'am ayat 65, Rasulullah SAW mengiringinya dengan doa. Jangan sampai terjadi Allah membinasakan umatnya dengan dikirim azab dari atas, hujan batu, petir, atau badai, atau yang lainnya yang itu membinasakan umat-umat sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tapi bagian yang terakhir ini nggak bisa dihindari. Allah jadikan kita bermusuhan karena beda ormas, karena beda politik, dan seterusnya. Dan itulah yang dimaksud au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau Allah jadikan kalian banyak golongan yang saling bertentangan dan sebagian kalian merasakan kezaliman dari sebagian yang lain. Ya. Kemudian kita beralih ke ayat 19. Allah menceritakan tentang kuasanya menahan burung yang terbang. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak perhatikan burung-burung yang mengepakkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Ya. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tidak ada yang menahannya di udara kecuali Ar-Rahman, Allah Ta'ala. Sehingga burung itu bisa, Masya Allah ya, seperti elang, kan? Cuman ya, mengepakkan sayapnya dia bisa terbang kemana-mana. Ada juga yang digerak-gerakkan, ya. Kemudian dia naik, kadang turun, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan itu menunjukkan kemurahan Allah bagi makhluknya. Sesungguhnya innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah tundukkan udara untuk menahan burung sehingga bisa terbang di udara, yang itu menunjukkan rahmat dan kemurahan Allah bagi para hambanya. Ya. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Ta'ala, innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat segala sesuatu. Artinya dia mengetahui apa yang paling maslahat untuk makhluknya. Sekarang kita coba lihat nama Allah Al-Basir. Innahu bikulli syai'in basir. Nama Allah Al-Basir. Sebagian ulama mengumpulkan bahwa nama ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 42 kali. Nama Al-Basir itu merupakan turunan dari kata Al-Basar, yang artinya adalah indera penglihatan. Asal kata yang kedua adalah Al-Basirah, yang artinya adalah pengetahuan dan kecerdasan. Maka berdasarkan asal kata ini, nama Al-Basir memiliki dua makna. Mana yang pertama adalah zat yang maha melihat. Al-Basiru, zat yang maha melihat. Dia melihat segala sesuatu, tidak ada yang samar baginya. Atau bisa juga kita maknai Al-Basiru artinya adalah zat yang memiliki basirah terhadap segala sesuatu, sehingga ini semakna dengan Al-Khabir, yang mengetahui sesuatu dengan detail. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon maaf untuk kesempatan kali ini saya hanya bisa mengupas sampai ayat 19, ya. Sementara lanjutannya insya Allah akan kita bahas di lain waktu, mengingat sudah beda tema, sehingga kita hanya bisa paparkan sampai ayat 19. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat.
Dan begini, kajian tafsir itu akan terasa lebih bisa dinikmati jika diiringi dengan pemahaman bahasa. Karena Al-Quran berbahasa Arab sementara kita orang Indonesia, sehingga kadang dengan menggali, oh ini kandungan maknanya seperti ini, akar katanya seperti ini, itu akan lebih bisa menikmati. Dan lebih bisa menikmati lagi kalau kita paham nahwu. Ketika kita paham ilmu nahwu, maka kita bisa memahami kenapa susunannya kayak gini, kenapa ini dhamma, kenapa ini kasrah, dan seterusnya. Dan itu akan menambah kita untuk semakin menikmati kajian tafsir yang kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Karena itu, kami mohon izin jika dalam artikel yang tadi kita sampaikan di kajian, lebih banyak mengupas dari sisi makna bahasa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Syukron, jazakallah khairan Pak Ustadz Amin Nurbait. Syukron, jazakallah khairan. Alhamdulillah kita telah mendengarkan uraian tausiah dari Pak Ustadz Ami, sehingga semoga dapat menjadikan bagi kita ilmu yang bermanfaat, khususnya dalam mentadaburi surah Al-Mulk. Semoga kita makin menyadari banyak berkah dan pelajaran yang luar biasa dari surah Al-Mulk ini yang telah diterangkan Pak Ustadz, sehingga kita menjadi makin penasaran apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dari surah ini. Sehingga semoga surah ini dapat menjadi pendamping kita untuk menghalangi siksa kubur sebagai sekutu kita dan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus pada pembahasan kedua surah Al-Mulk ini kita menjadi semakin paham bahwa kita sebagai manusia nggak bisa menyembunyikan apapun isi hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dijelaskan Pak Ustadz. Sehingga karena dialah sang pencipta kita yang tahu kita luar dan dalam. Oke, bagi jamaah yang belum sempat mengikuti kajian surah Al-Mulk terdahulu, ayat 1 sampai 11, jamaah dapat mengikutinya di channel YouTube KMMI, dan alhamdulillah kajian mengenai surah Al-Mulk ini sebenarnya masih belum berakhir. Masih ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari surah Al-Mulk ini, yaitu nantinya di ayat-ayat terakhir, di ayat 20 sampai 30, yang insya Allah akan kita bahas di minggu pertama bulan November bersama Pak Ustadz Amin Nurbait, insya Allah. Monggo untuk aktifkan bagi jamaah, monggo untuk aktifkan loncengnya atau subscribe di channel YouTube KMMI, sehingga kita bisa mendapatkan kajian-kajian yang up to date yang telah dilakukan. Toib, selanjutnya kita menuju sesi tanya jawab. Silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung pada Pak Ustadz. Kami berikan waktu sekitar 20 menit untuk sesi ini. Silakan, bisa untuk langsung bertanya atau mengaktifkan raise hand. Pak Bondan, itu banyak sekali dari chat, bisa dibacakan. Pak Bondan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di sini di kolom komentar. Oke, mungkin saya mau saya sampaikan aja ya, atau mau dilemparkan ke penanya? Pertanyaan pertama dari Ibu Umu Asia. Oke, pertanyaannya, untuk menyingkat waktu, mungkin akan saya bacakan aja. Ibu Umu Asia bertanya kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita menjawab orang ateis bahwa Tuhan itu tidak ada?
bahwa Tuhan itu tidak ada karena tidak kelihatan. Kadang mereka bilang, mana Tuhan? Sukron, wajakumullah khairan. Nah, Silakan Pak Ustadz. tayyib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kita menjawab orang ateis yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada, ya. Dengan alasan karena tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an. Kita coba buka ayatnya. Dulu ada manusia yang disebut oleh para ulama dengan kelompok Dahriyun. Kelompok Dahriyun ini mengingkari keberadaan Allah Ta'ala, sehingga menurut mereka kehidupan kita itu ya kehidupan sebagaimana hubungan sebab akibat, bar urip engko mati karepe dhewe gitu ya. Hanya waktu yang bicara. Maka disebut Dahriyun dari kata ad-dahru yang artinya waktu. Ya pokoknya intinya ini semuanya kembali kepada waktu. Nanti sesuatu tercipta karena waktu, nanti sesuatu itu hilang karena waktu. Allah sebutkan ini di surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yazunnun. Mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya. Kita itu nggak punya kehidupan selain kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Sehingga mereka mengingkari keberadaan akhirat. Dan semua orang ateis mengingkari keberadaan akhirat. Nggak percaya dengan adanya hari pembalasan. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan sebenarnya kita itu mati cuman ya karena masalah waktu saja. Nanti setelah berakhir masanya, nanti dia akan mati. Semuanya dikembalikan kepada waktu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka sama sekali nggak punya ilmu tentang masalah ini. Inhum illa yadhunnun. Omongannya itu cuman sebatas prasangka saja. Bahasa lainnya itu ngawur sebenarnya ngomong kayak gitu. Basicnya itu enggak ada. Basic ilmiahnya itu enggak bisa mereka sampaikan. Basic ilmiahnya enggak ada. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Dan ketika dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka yang sudah jelas, maka hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Mereka tidak punya alasan sama sekali selain malah balik tanya. Apa balik tanyanya? Tu bi abaina in kuntum shadiqin. Coba bawakan ajaran nenek moyang kami terdahulu. Kalau memang kalian itu benar bahwasanya Tuhan itu ada. Jadi mereka nggak bisa menjelaskan alasan secara ilmiah. Mainnya main apa? Main pakai katanya orang dulu kan kayak gini. Ini sudah kami ikuti sejak masa silam. Yes, pokoknya kami ikuti nenek moyang. Qul, jawablah, Allahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. La raiba fi. Saya enggak ragu lagi kalau Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan kalian, dan Allah nanti akan mengumpulkan kita semua di hari kiamat. Saya enggak ragu. Sudah? Berarti gimana di sini? Jawabannya itu pakai pendekatan doktrin. Jawabannya pakai pendekatan doktrin. Orang ateis ketika enggak menerima keberadaan Allah Ta'ala dengan alasan Allah enggak bisa dilihat, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, jawabannya adalah pakai doktrin. Pokoknya saya yakin Allah itu ada. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan. Kamu enggak beriman terserah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kemudian ada penjelasan tentang kerajaan Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan yang ada di langit dan di bumi, dan seterusnya. Nah, itu salah satu di antara pendekatan ketika kita membantah orang ateis, yaitu dengan menggunakan doktrin. Mereka
dibantah pakai logika itu karena susah, nggak nyambung. Karena ucapan mereka sendiri tanpa logika, ngawur. Inhum illa yadhunnun, cuman praduga saja. Nah, sesuatu yang ngawur kok dibantah pakai logika itu nggak seimbang. Makanya yang ngawur ini ditindas dengan doktrin. Kamu itu ngawur, nggak bener kayak gini. Yang benar tuh seperti ini. Ya. Kecuali kalau beralasan, punya logika. Nah itu baru bantahnya pakai logika. Baik. Tapi ini untuk konteks ateis masa jahiliyah yang mereka ngawur ketika bicara, kadang tidak menyampaikan alasan sama sekali. Nah sekarang bagaimana dengan ateis masa sekarang? Ateis masa sekarang mungkin mereka bisa ngasih alasan. Kenapa kamu nggak percaya Tuhan? Wah, dia bisa ngasih alasan. Dan salah satunya adalah masalah terindra tadi. Kita nggak bisa mengindra mereka, kita nggak bisa menangkap sinyal mereka, sinyal Tuhan, sehingga dia mengingkari keberadaan Tuhan. Terus gimana kira-kira jawabannya? Ada perdebatan yang pernah dilakukan oleh Abu Hanifah rahimahullah dengan salah satu tokoh ateis. Ketika mereka menyepakati, nanti kita akan debat di muka umum di hari sekian, jam sekian, waktu sekian. Abu Hanifah datang telat. Sengaja datang telat. Kemudian begitu Abu Hanifah datang, wah, dia sudah mulai bersorak. Kamu sudah nggak komitmen dengan janjimu, maka debatmu mudah untuk kemudian tak tekuk-tekuk nanti, kamu pasti kalah. Lalu Abu Hanifah menyampaikan iktidarnya, mohon maaf, jadi saya kenapa telat? Karena saya tadi begini, saya melihat ada sebuah kejadian aneh. Apa kejadian itu? Ada sebatang pohon yang tiba-tiba dia tumbang sendiri. Setelah tumbang sendiri, terus jadi perahu sendiri. Ya, terbentuk lapis-lapis kayu, kemudian lapis-lapis kayu itu tersusun, jadilah sebuah kapal. Gak ada orang yang mengerjakannya. Kemudian tiba-tiba kapal itu berlayar di air, di lautan. Sampai menyeberangi lautan. Terus balik lagi. Si ateis tadi langsung mengatakan, kowe iki edan ya. Kamu itu gila apa gimana kok ngomong kayak gini? Ngomong yang benar. Loh kenapa? Mana mungkin sebatang pohon tiba-tiba tumbang sendiri terus terbelah sendiri jadi kapal sendiri tanpa ada pelakunya sama sekali, itu tidak mungkin. Lalu apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Kalau urusan kecil kayak gitu kamu anggap nggak mungkin, kecuali jika ada penciptanya, kecuali jika ada pelakunya. Maka seharusnya urusan yang lebih besar, yaitu penciptaan langit dan bumi, dan begitu rapi keteraturannya seperti ini. Mungkinkah ini berjalan sendiri tanpa ada pencipta? Dia pun langsung diam. Wabuhital ladzi kafar. Dan dia mengakui bahwasanya dia salah. Baik. Lebih dari itu kita kesulitan ya. Makanya sebenarnya untuk orang ateis itu lebih ke arah doktrin. Kamu nggak percaya yang terserah. Yang jelas saya yakin Allah itu ada, Allah yang menciptakan kamu, menciptakan saya, dan nanti kita akan mati diwafatkan oleh Allah, lalu nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah. Terserah kamu mau beriman atau tidak. Dan saya yakin jika dia masih punya nurani yang baik, maka nanti dia akan tidak tahan lama di posisi ateis. Kemudian nanti dia akan tinggalkan itu ateis. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas pencerahannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Khairul Dani. Hingga surat 19 ini, apa yang membuat surat Al-Mulk ini istimewa dibanding surat-surat lain dalam Al-Quran? Ya. Hingga ayat yang ke-19, apa yang membuat surat Al-Mulk ini istimewa? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kalau kita menjelaskan sebuah atau mendengarkan sebuah penjelasan dari kajian atau dari tafsir ayat-ayat Al-Quran, kita kadang merasa, biasa saja. Kenapa? Sudah sering saya dengar. Apa yang membuat kita istimewa?
kadang hal yang biasa itu sebenarnya adalah luar biasa. Cuman karena kehusyuan kita kurang, jadinya kita merasa yang biasa itu nggak memberikan respon, nggak memberikan pengaruh yang besar. Ya, mirip seperti kegiatan ibadah yang kita lakukan. Kegiatan ibadah yang kita lakukan itu luar biasa, sholat itu luar biasa. Cuman karena terlalu sering sehingga pengaruh khusyuknya kurang, akhirnya sholat yang sebenarnya dia luar biasa menjadi hal yang biasa saja. Saya kasih contoh ya. Bahwa intensitas itu bisa menghilangkan sensitivitas. Ya. Contohnya kayak gini. Orang pertama kali tiba di Ka'bah, tiba di Masjidil Haram, dia itu mungkin bisa nangis. Pertama kali. Begitu dia umroh atau dia haji, pertama kali datang masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, itu mungkin dia bisa nangis. Dia sedih, dia terenyuh, dan seterusnya. Itu pertama kali. Begitu hari yang kedua, hari ketiga, hari keempat, pulang kan? Hari-hari lanjutannya, udah biasa. Kenapa pertama kali dia bisa nangis, bisa tenggelam dalam ibadah yang dilakukan. Sementara untuk hari berikutnya dia biasa saja. Hari pertama ketika dia berdoa dia bisa nangis. Hari kedua, ketiga ketika dia berdoa santai saja. Karena masalah kehilangan sensitivitas. Sehingga dia sudah nggak sensitif lagi. Karena itulah sebenarnya terkadang yang lebih bermasalah itu bukan di posisi yang tentu saja Al-Quran tidak bermasalah. Bukan di posisi terjemahannya. Saya baca terjemahannya biasa saja. Padahal terjemahan itu sudah tafsir yang paling pendek, tafsir yang paling ringkas. Tapi kita baca biasa saja. Padahal aslinya itu luar biasa. Cuman kita kehilangan sensitivitas karena bisa pengaruh. Sudah terlalu sering itu saya dengar. Kayaknya normatif saja, datar-datar saja. Padahal aslinya kalau kita gali lebih dalam, itu sesuatu yang luar biasa. Dan ditambah jamaah, rasa khusyuk tadi ya. Baik. Karena itu, yang perlu kita hadirkan di sini adalah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, atau ayat-ayat yang ada dalam kajian tafsir, coba pasang bayangan di bagian mana saya melanggar. Gitu ya. Di bagian mana saya melanggar. Kayaknya saya melanggar di bagian ini. Saya ada masalah di bagian ini. Nah, ketika kita membayangkan seolah-olah kita itu melanggar di bagian ini, kita akan menseriusi bagian itu. Oh iya, berarti saya kena ayat ini. Oh, saya kena. Maka yang kita cari adalah pelanggaran kita dalam perbuatan kita sehari-hari setelah kita membaca ayat yang tadi kita tafsirkan. Tapi kalau kita nggak pernah punya perasaan seperti itu, kita datar-datar saja, maka sulit bagi kita untuk bisa mendapatkan pengaruh dari ayat yang kita baca. Kita kan merasa nggak kena. Karena kadang begini, dengerin khutbah itu atau dengerin ceramah, kalau normatif saja, wahai para jamaah bertakwalah kepada Allah. Takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu normatif. Udah biasa. Tapi kalau didetailkan sama khotib, masalah apa? Masalah A, masalah B. Wah, saya kena ya. Kok saya kena ya? Kok saya seperti ini ya? Kok saya banget ini, ceramah ini saya banget, aku banget. Nah, barulah dia bisa konsentrasi terhadap ceramah yang dia dengar. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami, sehingga kenapa kadang kita membaca terjemahan ayat Al-Quran kok nggak banyak pengaruh. Itu sebenarnya salah satunya adalah masalah kondisi batin kita yang belum siap untuk menerima. Wallahu a'lam. Syukron jazakallahu khair Pak Ustaz. Nah, selanjutnya dari Ibu Umu Asia lagi pada Pak Ustadz. Afwan ingin izin bertanya lagi, Pak Ustadz. Anak kami di sini bergaul dengan banyak orang dan banyak agama.
bagaimana sebaiknya kami mendidik anak-anak kami supaya akidah Islamnya tetap bagus. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah. Ya, sebenarnya memang betul bahwa pengaruh akhlak dan agama seorang itu ada dua. Pertama adalah karena lingkungan, yang kedua karena teman dan karena lingkungan, yang kedua karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Ya tinggal berlomba saja gitu ya, berlomba saja. Anda berikan pendidikan sebagaimana normal pada umumnya. Ya, diajari tahfidz, diajari baca Quran dan seterusnya sebagaimana normal pada umumnya. Terus dia main sama teman-temannya. Nah, ketika dia main, dia pasti dapat pengaruh. Dapat pengaruhnya apa? Mungkin kalimat-kalimat yang nggak benar. Mungkin apa? Kalau syubhat kan nggak sampai ya. Anak kadang ikut-ikutan yang nggak benar. Ya. Temennya ulang tahun, dia ikut ulang tahun dengan apa? Misalnya ada unsur yang nggak benar. Temennya kadang membagi hadiah Natalan, dia mungkin ikut terpengaruh. Nah, kalau di posisi seperti ini, itu mirip seperti kalau di Indonesia, ada anak ketika sebelum sekolah, dia dididik oleh orang tuanya, begitu sekolah, pulang, dapat kalimat baru. Kalimat barunya apa? Mencela orang tuanya, kalimat umpatan, kalimat kasar. Loh, adik ini dapat dari mana? Ternyata dari sekolah. Ada temennya ngomong kayak gitu, dia tirukan. Ada seniornya ngomong kayak gitu, keluar binatang, dia tirukan. Dan itu anak. Ada, tinggal soalnya orang tua melakukan tasfiyah, pembersihan. Ya, ini nggak boleh, kayak gini nggak benar. Nanti kalau lagi Natalan, kamu nggak boleh ikut. Kalau ucapan kayak gini nggak benar. Dan seterusnya. Sehingga orang tua pintar-pintar menjaga anaknya ketika dapat pengaruh buruk, ya, biar tidak kebablasan. Wallahu a'lam. Syukran Pak Ustadz, jazakumullah khairan. Nah, syukran, jazakumullah khairan. Selanjutnya ada lagi dari Ibu Neina. Beliau ada dua pertanyaan yang mohon izin saya akan ringkaskan aja. Dua pertanyaan ini. Ustadz menjelaskan bahwa umat Rasulullah ini tidak akan dibinasakan seperti umat-umat sebelumnya. Apakah bencana alam yang terjadi di bumi akhir-akhir ini termasuk cara Allah membinasakan orang-orang yang tidak beriman? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah ada tersirat di dalam tafsir Al-Quran tentang ujian berupa virus seperti COVID-19 ini yang saat ini menjadi ujian buat umat di seluruh dunia? Silakan Pak Ustadz. Baik. Tadi kita sampaikan bahwasanya umat Muhammad SAW tidak akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana umat masa silam. Ada yang dikasih banjir bandang, ada yang dihujani batu, ada yang terkena petir, ada yang angin sangat dingin, dan aneka hukuman yang lainnya. Betul sekali itu tidak terjadi karena itu bagian dari doa Nabi SAW yang dikabulkan oleh Allah. Terus bagaimana dengan bencana alam? Jawabannya tidak menyeluruh. Bencana alam itu sifatnya tidak menyeluruh. Dalam arti, dia sifatnya hanya lokal, terjadi di titik ini, di kampung ini, di kampung ini. Sedangkan yang saya maksud tadi adalah yang menyeluruh. Umatnya Nabi Lut habis ketika dibinasakan oleh Allah, kecuali putrinya yang ikut bersama beliau. Umatnya Nabi Nuh habis, semuanya ditenggelamkan oleh Allah, kecuali mereka yang ikut Nabi Nuh naik di atas perahu. Ya. Dan beberapa umat Nabi yang lain, umat Nabi Hud juga sama, umatnya Nabi Soleh juga sama. Nah, tapi kalau umat Muhammad SAW terjadi bencana di sini, tapi sifatnya kan kecil-kecil. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apakah tersirat dalam tafsir tentang keberadaan COVID-19? Saya tidak tahu. Namun Allah Ta'ala ngasih kaidah umum bahwa hidup ini pasti akan diuji. Ya. Hidup ini pasti ada ujian. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, di surat Al-Mulk juga, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Dan Allah juga mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang akan dibiarkan mengatakan saya beriman sementara dia tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya. Sehingga hidup itu penuh dengan ujian, tidak ada hidup tanpa ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, bagian dari sebab adanya ujian yang menimpa manusia adalah disebabkan karena maksiatnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fabima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan karena ulah tangan-tangan kalian. Maksudnya adalah karena perbuatan maksiat. Sehingga COVID-19 kita akui ini adalah wabah dan bisa jadi sebabnya adalah karena maksiat manusia. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Nah. Syukran Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Satu pertanyaan lagi, karena keterbatasan waktu. Satu pertanyaan terakhir dari Bapak Pasa ke Pak Ustadz. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa keistimewaan surat Al-Mulk ini adalah yang hafal surat Al-Mulk itu akan terbebas dari siksa kubur. Apakah ini ada dalil yang kuat mengenai hal ini? Jazakumullah khair. Tafadhol Ustaz. Baik. Ini pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, tentang fadail surat Al-Mulk. Cuman saya lupa di mana dulu saya naruh catatannya. Dan ada banyak sekali fadilah dari surat Al-Mulk. Ya. Yang intinya dia memiliki keutamaan. Coba kita bukakan ya. Fadail surat Al-Mulk. Ya. Jadi ada banyak keutamaan surat Al-Mulk. Namun apakah seperti yang disebutkan tadi masuk bahasanya dia disyaratkan harus menghafal? Karena kalau dari teks hadis yang saya pahami hanya membaca. Ada 30 ayat dalam Al-Quran yang dia nanti akan menjadi pembela bagi orang yang membacanya. Dan saya tidak tahu apakah harus menghafalnya ataukah tidak. Karena teksnya membaca. Wallahu a'lam. Coba. Baik. Saya belum bisa menemukan nih Bapak karena catatan kemarin saya nggak ketemu. Semoga nanti bisa kita sampaikan dalam bentuk tulisan untuk menunjukkan beberapa hadis yang sahih terkait keutamaan surat Al-Mulk. Insyaallah. Syukran Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui secara lengkap ke tadabbur dari surat Al-Mulk, kami telah mengirimkan PDF berisi kajian surat Al-Mulk, bisa di-download di Zoom ini, dan juga bisa bagi pembahasan terdahulu, yaitu ayat 1 sampai 11, bisa disaksikan ulang di channel YouTube. Oke. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah memasuki pada sesi penutup, yaitu sesi doa penutup. Namun sebelum itu ada sedikit pengumuman yang akan saya sampaikan sebagai berikut, yaitu satu, kajian rutin KMMI ini bisa diikuti setiap hari Sabtu sore yang akan dibagi ke dalam 4 minggu, yaitu minggu pertama kajian tafsir yang sedang kita lakukan sekarang ini. Lalu minggu kedua kajian fikih, minggu ketiga kajian hadis, dan minggu keempat kajian sirah nabawi. Bagi jamaah yang terlewat acara kajiannya, bisa melihat rekamannya lewat channel YouTube KMMI.
Dan ketiga, KMMI juga membuka dompet infak untuk mensupport acara-acara KMMI. Jadi bagi jamaah yang ingin jadi tuan rumah atau donatur bisa menghubungi pengurus KMMI. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khair yang telah Barakallahu fikum. mengisi acara kajian tafsir minggu ini. Saya selaku pembawa acara mohon diri, dan apabila ada kekurangan dalam acara kajian kali ini, termasuk kesalahan kata-kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kajian minggu depan. Dukungan Bapak Ibu juga akan menjadi penyemangat kami dalam membuat acara-acara selanjutnya. Insyaallah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Tepat maghrib. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan nggih. Saya pamit live dari grup, Pak. Boleh Pak. Boleh Pak Ustadz. Oke, mari. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.